Dan seperti janji saya, kalau misalnya ada yang mau makan-makan, bawa saya. Tapi kali ini saya yang bawa teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, siap. Jadi di sini kita ada dengan para pendekar dari Persaudaraan Rasa Tunggal. Dulu saya pernah mengundang beliau ini sebagai ketua dari Persaudaraan Rasa Tunggal Deli Serdang. Langsung saja kita kenalin, gak usah kenalin, langsung saja kita bahas ini. Mas Sarul, kasih tepuk tangan dulu nih. Apa kabar Mas Sarul? Alhamdulillah, sehat kok. Baik. Nah, apa ini yang mau dibawa ini kok ngeri-ngeri kali nih? Semua dibawa, ada cewek, ada cowok. Kenalin dulu Mas Sarul. Oke, siap. Salam bersatu kepada semua, salam pencak silat kepada seluruh masyarakat Deli Serdang dan Indonesia serta Sumatera Utara. Sebagaimana kita semua sudah mengenal, nama saya Sahrul Kamar, Ketua Cabang Pencak Silat Persaudaraan Rasa Tunggal dari cabang Deli Serdang Sumatera Utara ini. Nah, di sini saya membawa anak didik ataupun adik didik saya yang bernama, Kenalkan, nama saya Wahyu Hidayat. Oke, kemudian di sampingnya sebelah kanannya murid saya bernama, Nama saya Eduardo Ansel. oke. Ya, Kemudian yang sebelah kiri saya ada cewek cantik-cantik ini. Ayo Ini kenalin Mbak, dulu. sama namanya Mbak? Mega Mega Pertiwi. Kemudian satu lagi yang tak kalah cantiknya siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Lintang. Dipanggil Mbak Nurul biasanya ya. Ini calon-calon model ini, cantik orangnya. Sri Kandi. Sri Kandi. Ya kalau kita lihat film-film pendekar dulu, orangnya cantik-cantik, jangan didekati karena ilmunya tinggi-tinggi. Hati-hati dibanting. Mas Sarul. Ya. Jadi hari ini terima kasih udah mau datang undangan saya ini, kita live sama-sama. Ada satu yang mau saya bahas ini Mas. Ya. Katanya kan jawara-jawaranya datang dari Persatu dari Serdang nih. Iya, benar. Kenalin dulu dong yang jadi paling tinggi, siapa nih yang tingkatan juaranya dari Persatu? Karena kebetulan ini murid-murid saya yang keempat orang ini adalah masih sebahagian daripada yang masih baru. Oke. Ada seperti Mas Wahyu ini murid saya, kemudian Mbak Nurul adalah pada bulan Februari ini tepat sudah 1 tahun mereka bergabung di Persatu Cabang Deli Serdang ini. Kemudian ada yang lebih muda lagi yang baru bergabung, yaitu Mbak Mega. Beliau masih bergabung di Persatu ini masih sekitar 6 bulan sampai saat ini, 6 bulan. Kemudian Mas Eduardo ini masih juga 6 bulan, di bulan yang sama mereka bergabung walaupun tempat tinggal mereka berbeda. Nah, alhamdulillah kami dengan keberanian, hanya dengan penuh semangat, tapi tidak mempunyai skill yang sebagus ataupun sedahsyat atlet-atlet yang sudah ikut pertandingan Open Turnamen. Alhamdulillah bulan Januari kemarin tanggal 13 kami mengikuti Open Turnamen pencak silat untuk sedaerah Sumatera Utara. Ini Satu perbuatan provinsi ya? satu provinsi Sumatera Utara yang diikuti oleh berbagai daerah kabupaten dan kabupaten kota. Kemudian ada, kalau saya nggak ingat, kalau saya nggak lupa, itu ada 8 kabupaten kota yang mengikuti pencak silat daerah tersebut. Nah, alhamdulillah dengan hanya modal keberanian dan semangat yang tidak seberapa saya berikan, alhamdulillah yang mencapai juara 2 untuk tingkat daerah adalah Mbak Mega dengan medali perak. Kasih lihat dong medalinya. Sertifikatnya Mbak, ambil Mbak. Nah, mereka juga dianugerahi sertifikat keberhasilan selain medali. Berarti ada sertifikat dan juga ada medalinya. Jadi perak. jadi kenangan seumur hidup ini. Ya, itu menjadi kenang-kenangan. Padahal beliau adalah siswa baru saya, masih 6 bulan. Tapi dengan tekad dan semangat dan skill yang hasil adanya, beliau berhasil
untuk mencapai juara 2. Tapi yang penting Se-Sumatera Utara. mentalnya Ya. dan juga semangatnya ya. Ini salah seorang petarung saya yang memang saya dapat andalkan. Kenapa? Walaupun dia masih baru, namun semangat tarung dia sangat tinggi. Oke, umurnya berapa sekarang nih Berapa, Mbak Mbak? Mega? 12, 13. 12 tahun 12 mereka. tahun loh, Nah, pemirsa. dia masuk ke golongan pra-remaja. Remaja Ya, ya. juara pra-remaja. Kemudian yang di sebelah kiri kita Mbak Nurul Hikmah Lintang yang bergabung sudah 1 tahun yang lalu sejak bulan Februari sampai saat ini bulan Februari 2022. Beliau berhasil mendapat juara 3 dengan medali perunggu. Tolong Mbak diperlihatkan. Kasih lihat dong. Kasih tepuk tangan dulu dong. Asik. Sertifikatnya. Sertifikatnya dapat. Sertifikat juga dapat nih. Sudah dapat. Jadi ini Selain resmi. medali, beliau mendapatkan sertifikat. Oh, jadi kenangan buat anak cucunya nanti. Beliau coba Mbak Nurul jelaskan kelas apa, kategori apa? Apakah Saya- nggak apa-apa? Pegang aja. Lihat ke depan kamera. Saya bertarung di tingkat dewasa, saya masuk di golongan kelas A putri. Tingkat dewasa kelas A putri Mbak ya. Tingkat Alhamdulillah. dewasa. Jadi Iya. sekarang Mbak Nurul umurnya berapa? 17. Sudah 17 tahun. ya, tapi kelihatannya masih seperti 12. 15 atau 13. Saya kira ini Imut. sebaya. Imut. Soalnya Mbak Nurulnya imut sih. Imut iya, Iya. kan saya bilang ini calon-calon model ini akan jadi bintang film. Nah, Hati-hati kalau ketemu ini yang adalah bintang juara film. ketiga dengan hasil perunggu dan sertifikat. Kemudian yang di sebelah kanan saya yang sudah bergabung 1 tahun yang lalu dengan menyandang sabuk hitam atau sabuk ketiga, beliau bernama Mas Wahyu berhasil mengantongi juara 3 dengan hasil perunggu dan sertifikat. Kasih lihat dong. Mana nih? Oke, sertifikatnya. Kemudian Oke, ada ini tangan. belakang saya. Kalau dari Mas Wahyu ini bertarung di tingkat apa? Coba kita dengarin. Saya bertarung di tingkat kelas B dewasa. Kelas B dewasa B ya. dewasa. Kemudian itu lawan-lawannya di sana memang kelas-kelas yang udah ditentukan sama umurnya atau Ya. sama tingkatnya? Ya. Jadi tentukan nama umurnya sama berat badan. Berat badannya juga Sama ya seperti Mas Wahyu ya? Mesti sama ya tuh ya Mas? Ya, sama berat badan serta usia juga harus sama. Mesti ya. Nah, tapi yang tidak harus sama adalah skill. Ya, kebetulan lawan-lawan mereka, kenapa mereka juga saya upload pada mereka karena lawan-lawan mereka sudah bertanding tingkat kabupaten dan provinsi. Oke. Yang skillnya sudah jauh, pengalamannya sudah jauh lebih di atas Baru rata-rata. bergabung kurang lebih 1 1 tahun, pas memang Tapi 1 tahun. lawan-lawannya yang udah Yang sudah tingkat senior provinsi ya. seniornya, ya. Ampun. Itu hanya karena usia mereka sama, kemudian berat badan mereka sama, mereka wajib jumpa. Wajib ya. Wajib. Baik, yang tengah muda, yang paling ujung ini Nah, coba ini dong. paling ujung ini yang paling muda dalam arti kata paling baru bergabung di rasa tunggal tapi sudah ada hasil. Berapa lama? Kenalin dulu dong namanya siapa? Bahkan nama saya Edward Sen. Edo Ardo Ansen. Edo, Ardo, Ansen. Ansen. Berarti ada 3 suku kata ya? Oh. Dua. Eduardo. Oh, digabung. Eduardo. Eduardo Ansen. Ansen. Jadi 2 suku Oke. kata. Kamu dapat juara berapa dan di peringkat apa? Saya mendapatkan juara 3 dari kelas D remaja. C remaja, C tingkat remaja. remaja. Wih, Ya. enak nih mau Satu-satunya- bahas. Ada yang D, satu-satunya. ada yang C. Ya, ya. Ada yang A ya? Ada. Nah, yang A Mbak Nurul. Jadi saya pengen tahu nih, tapi kalau boleh tahu Mas Edo ini umurnya sekarang umur berapa nih? Kalau sekarang umurnya baru 16. Lebih muda dari Mas Wahyu, 16 tahun dan baru bergabung udah berapa lama dengan Persatu Jari Serdang? Sekitar 5 bulan, 6 bulan ya. Setengah tahun? Baru setengah tahun tetapi udah ada hasil ngeri banget ini gurunya. Karena pasti dikampak-kampak sekarang ya. Oke, jadi hari ini kita bakalan ngomong lagi. Nah, kita ngomong santai sambil makan-makan oke lah ya semuanya ya. Ya. Jadi kita sambil ada sedikit makanan di sini, ada nasi putih dan juga ada sedikit seafood. Ini sebagai apresiasi saya kepada mereka udah membawa nama Persatu cabang dari Serdang menjadi juara. Kasih tepuk tangan dulu. Ayo silakan Masnya. Ini kan nasinya udah ada Mas. Ya. Silakan dituangkan bagi-bagi ke kita ya. Itu ada seafoodnya. Berarti yang tua yang bagi ya? Jadi kita kan enak-enak ini ada siswa-siswanya ini. Jadi kan ibaratnya Mas ini sebagai kepala rumah tangga. Kasih
mudah-mudahnya dulu. Kalau saya belakangan, baskomnya aja. Sekalian maksudnya. Ini makanan namanya apa? Seafood bersera ya. Di Medan namanya apa? Seafood bersera. Seafood bersera. Iya. Maksudnya seafood itu di Bersera-sera. Enggak, dia isi pernah nih putih-putih pakai ini. Dia berserahan gitu ya. Buat ngambil di pinggir jalan gitu ya. Nanti kalau kita udah bosan, kita lempar seafood berlempar. Seafood berlempar nanti kita ya. Nah, kemudian ini mbak-mbaknya, Mbak cantiknya. mbak cantiknya. Halo, yang sudah Yang lapar yuk. ada Kokohan Kevin, halo yang sudah bergabung. Kemudian ada Cici Oktaviana jauh-jauh ya di sana di luar Pulau Sumatera. Kemudian ada tante saya nih, ada tante Akonia, Sofa. Kemudian ada teman saya Charles. Ya hari ini spesial, saya makan-makan dengan persatu. Yaitu apa ini? Seni bela diri datang dari Sumatera Utara, cabang dari Serdang. Persaudaraan rasa tunggal. Mereka baru saja mengikuti turnamen dan berhasil mendapatkan gelar-gelar juara. Artinya mereka ini jawara dan juga sebagai pendekar. Betul nggak Mas? Ya, benar. Udah boleh terbang-terbang lah kita ini. Bisa dicoba. Nanti untuk teman-teman yang sering buat konten vlog, kadang kan ada buat drama. Coba kita buat drama yang baru nih. Kontennya ini kita buat yang kayak bela diri. Jarang ada tuh. Selama ini kan drama percintaan. Kita buat yang bela diri ya nanti ya. Setuju siap. nggak? Setuju. Kita bersedia nih loh. Akan sangat mendukung. Setuju. Setuju ya. Kita nanti bawa nama persatu juga boleh. Bawa teman-teman, yang penting teman-teman ingat mau makan. Mari silakan dimakan dulu yuk. Ayo, Mbak. Ayo. Ayo, maju sedikit. Ayo, jangan malu-malu. Semoga makanan ini diberkati, kita sehat walafiat selalu, Amin. dan kita jaya selalu untuk persatu. Pasti. Siap. Ayo, sebelum makan kita berdoa dulu. Mari. Yuk, Sekali silakan. kayaknya lauknya cocok kali. Barengan. Ya. Ayo. Silakan ketuanya juga duluan ini. Masnya jangan malu-malu. Atau masnya makan nasi putih sama air putih aja. Putih kita. Oke. Gila sekali ini yang punya aku. Siap, terima kasih. Halo, ada Koko Erwin, Antoine, apa kabar? Malam ini saya ada dengan cewek-cewek cantik dan juga cowok-cowok ganteng. Yuk. Mari pemirsa, kita makan. Makan ya. Yuk, nah, saya juga makan nih. Oke, sambil bahas-bahas dulu ya. Udah, terima kasih. Saya ke cewek dulu deh, dengan Mbak Mega. Mbak Mega, sekarang umurnya berapa nih? Imut-imut banget nih. 15 tahun. 15 tahun. 12. Oh iya, salah, 12. Jangan main-main, 12 tahun udah bisa membanting orang. Ya, sekali lagi, 12 tahun. Boleh diceritakan nggak pengalaman kamu ini yang pertama atau sudah berkali-kali? Baru pertama kali. Yuk diceritain. Pertama kali kamu itu waktu pertama kali ini kita bertanding atas dasar panggilan dari jiwa sendiri atau ada yang menyarankan? Ayo coba jujur. Dari diri sendiri ya. Kamu pengen apa? Kenapa kamu ikut kompetisi ini? Supaya apa? Coba boleh tahu nggak? Saya ingin jadi atlet. Pengen jadi atlet, jadi bukan jadi penjahat ya. Kadang kan ada orang yang bela diri dipakai untuk hal yang negatif, betul ya Mas ya? Ya, betul. Jangan. Kemudian, kamu ketika pertama kali melihat pertandingan itu di turnamen, banyak manusia-manusianya kan. Nah, ketika kamu lihat pertama kali itu bagaimana perasaannya? Jadi menarik gitu lah. Menarik, gak ada perasaan takut ya? Tapi malah justru kamu jadi terpancing dan menarik ya. Asik, ini hebat ini. Mbak Meganya masih kecil, gak seperti saya dulu. Saya kalau lihat manusia beribuan atau ratusan aja udah depan panggung. Jadi takut ya. Ini pendidikan dari Masnya juga ini. Halo, si Nona cantik Candice yang bergabung. Selamat bergabung ya. Baik, silakan dimakan dulu Mega. Oke. Kemudian si cantik ini, si model Mbak Nurul. Mbak Nurul, ini pertama kali juga kamu ikut pertandingan kayak ini? Pertama. Pengen Memang jadi apa?
Pengen apa kamu ikut kompetisi? Saya pengen jadi atlet supaya dikenal kayak Wewita. Kenal nggak Wewita? Bilang aja, yang pasti tadi kita Google aja tau. Saya pengen jadi Wewita supaya terkenal jadi atlet yang paling terkenal di dunia. Amin. Amin. Semoga tercapai Nurul. Amin. Tapi selain itu, kamu apakah ini pertama kali kamu ikut pencaksilat ini untuk jadi atlet atau untuk kesehatan atau apa-apa selain itu? Selain untuk jadi atlet, pastinya saya buat untuk melindungi diri saya sendiri. Pastinya kan, apalagi saya perempuan. Apalagi kamu cantik, pasti banyak yang godain. Sadar kalau cantik, sadar kalau cantik. Jadi incaran para lelaki ya kan? Yang hidup belang itu. Ya, banyak bahayanya. Itu jadi cat itu loh. Jadi kalau boleh tahu pengalaman kamu seumur hidup ini, pernah nggak kamu digodain sama laki-laki yang aneh-aneh? Buaya gitu ya. Ya buaya Buaya ratus lah darat. gitu kayak ini. Aduh. Coba sambil kayak. Sarjana buayanya Mas Wahyu ya. Enggak lah, kita Pernah nggak buaya. kamu diganggu sering ya? Sering. Nah, itu cara kamu menanganinya apakah sudah pakai kontak fisik atau sudah kontak batin? Belum sih. Belum ya, tapi buat jaga-jaga. Oke, perasaan kamu ketika pertama kali di turnamen ini melihat banyak manusianya gimana itu? Coba ceritain dong. Pastinya deg-degan tapi pengen tanding tuh di gelanggang tuh pengen. Tapi deg-degan tapi pengen. Deg-degan tapi Ingin pengen, tapi ya. ada rasa takut ya, Iya. gitu ya maksudnya. Takut Ya? tapi pengen. Iya. Oke, lawan kamu yang paling kamu takutin ketika pertandingan semalam itu kenapa ada alasannya? Kamu ada takut nggak dengan lawan kamu? Nggak takut. Jangan Nggak takut. Penasaran? Iya, penasaran. Yang bikin kamu penasaran dengan lawan kamu itu apa? Cara mainnya itu gimana? Pastinya kan orang tuh udah pernah keluar. Iya. Apalagi saya masih baru turun di gelanggang itu. Tapi kamu nggak takut ya? Cuma curiga ada ya dan penasaran ya. Lain dengan ketakutan ya. Kamu atasi sampai menjadi juara 3. Bagus. Oke, saya lompat dulu dari sini dulu. Mas Edo. Ini yang paling Yang paling muda, yang baru. bergabung sekitar setengah tahun dan langsung terjun ke turnamen. Yang bawa kamu ke turnamen itu atas dasar diri sendiri atau bagaimana? Lebih keras suaranya dong. Kemauan sendiri, dengar dari kemauannya sendiri. Nah, kemudian untuk kemauan sendiri langsung ke lokasi. Apa yang Mas Edo rasakan waktu di pertama kali di lokasi turnamen? Ya awal sampai masukkan itu ya deg-degan gitu. Deg-degan. Ya, Apa yang membuat kamu deg-degan kalau boleh tahu? ya, Penasaran nggak? ya karena rame orang itu. Bukan karena lawan-lawannya yang buat kamu lemes gitu ya? Kalau masalah lawan enggak. Nah, Ya karena orangnya ini. berarti udah 3 orang loh. Siswa-siswa dari persatuan ini nggak ada takut. Dengan yang satu. Nggak ada rasa takutnya. Tapi rasa malu masih ada ya. Kasih. Pastilah. Halo bos dari Bapak Nyonya Vegetarian yang bergabung. Halo. Iya. Kemudian ada ini Miss Ellen. Hai Miss Ellen yang sudah bergabung. Ya. Jadi Mas Edo lawan Mas ketika yang di pertandingan sana menurut Mas ada nggak yang membuat Mas itu agak segan sedikit lawan kamu? Kalau agak segan nggak ada, tapi kalau agak pala aja. Oh, menjengkelkan. Ya, ada ya. Ya. Dari Ingat tuh. persepsi ya. Sama seperti hidup ya, ada bumbu-bumbunya ya. Pedas, jengkel, kesel. Wah. Nah, itu terbawa sampai menjadi emosi atau sudah bisa dilepaskan melalui pertandingan ini. Nggak sampai emosi, jadi kontrol. Tapi memang kalau pertandingannya kita selalu terbawa emosi. Ya. Betul kan? Ya. Kita kan mesti cari teknik dulu kan? Iya betul. Cari Membaca situasi teknik lawan dulu. situasi, kondisi, dan toleransi. Ya. Nah, kalau Mas Edo sendiri takut nggak ada. Cuma saya mau tanya satu ini. Ketika sudah ada di gelanggang, di sana sudah ada wasit. Ini kan kali pertama kan? Begitu wasit bilang, "Print, mulai." Gimana itu? Bagi-bagi dulu dong sedikit triknya. Ya
Sama-sama baba aja. Pasang. Sama baba. Dekat, mulai. Main. Oke. Oke, silakan lanjut dulu. Kayaknya Mas Edo ini kalau nggak dipancing nggak akan naik ya. Oke. Nah satu lagi nih. Ini calon-calon bintang iklan juga nih. Katanya sih duta nggak ngerti lah ya. Kita sama lain. Kalau saya sih duta samurai. Dengan Mas Wahyu berapa lama bergabung tadi? Saya lupa loh. Saya udah bergabung di Persatu ini selama 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Sebenarnya bergabung dengan Persatu ini mau ngapain? Dulu jujur bergabung Persatu ini Mulai cewek-ceweknya. nggak kok. Nah, Karena dulu saya tapi mau merayu ceweknya, nggak melihat langsung merayu. enggak kok. Dulu saya kan suka Dibully. dibully karena badan saya terlalu kecil kan, jadi suka diremehin. Jadi saya coba masuk pencak silat lagi tuh untuk ilmu bela diri kan. Motivasi juga sama orang tua. Jadi ya udahlah, masuk ke sini belajar dan alhamdulillah bully-bulian mereka tuh saya buktiin dengan prestasi saya ini. Oke. Kamu waktu itu umur berapa dibully? Kamu merasa terbully umur berapa? Waktu SD Apa yang salah dengan kamu? itu tadi karena badan kecil itu tadi. Terus saya kan Fisik ya. fisik, orang itu mandang fisik. Body shaming. Jadi kalau asal bermain orang itu kan sama agak dijauhi gitu karena badannya kecil itu tadi. Dan menurut saya gini, yang mentang-mentang badan kecil itu gampang diinjak-injak ya kan? Oke. Jangan emosi bang. Nggak Aku masih emosi, mau hidup Bang. bang. Kita duduk bang. Tenang. Baik. Tapi atas dasar itu kita ambil dari segi positifnya. Beliau ini ngambilnya dari segi olahraga. Karena badan kecil berolahraga jadi badannya sekarang normal. Kita buktikan dengan prestasi di olahraga. Jadi kita bukan cari sensasi, tapi kita memang ada prestasi. Prestasi ya benar. Ya, sampai hari ini kali pertama ikut pertandingan atau bagaimana? Baru yang pertama kali itu dipancing sama teman-teman yang ikut atau kemauan sendiri. Ada 2 faktor, pertama dari kemauan sendiri, yang kedua bersupport sama kawan-kawan juga. Jadi Yang pertama kita mesti dari diri sendiri ya, tetap kamu ada tujuan nggak? Kepikiran nggak kamu bakalan jadi juara? Setidaknya menyambil juara ini waktu di Pemang. Ayo. sebenarnya Udah. Hah? dan memang saya jadi sini. Enggak, soalnya dia yang paling entah takut sama saya ya. Oh udah makanya malu. Nggak malu. Nggak malu, cuma nggak main oke. Oke, lanjut Mas Ayu. Kayak mana tadi pertanyaannya? Nah, itu kenapa terpanggil gitu? Dua faktor kan? Ya 2 faktor. Faktor usia. Bukan, faktor dari diri sendiri Heeh. sama termotivasi sama kawan-kawan motivasi untuk ikut pertandingan itu. Dan itu kali pertama ikut saya pertandingan itu kan, rasa saya itu saya nggak ada berpikiran untuk menang. Yang penting ikut dulu, Nggak terlintas. nggak terlintas. Aku ikut ini, aku mesti menang. Nggak terlintas. Kenapa saya nggak terlintas pikiran itu? Karena lawan-lawan saya itu saya udah tahu pasti jauh di atas saya, jam terbangnya lebih tinggi. Oke, betul, benar. Dan ternyata benar kan? Ya, benar. Jam terbang lebih tinggi. Heeh. Tapi saya tidak sangka juga bisa menang Oke. meraih medali. Kamu ada perasaan takut nggak? Kalau takut nggak ada. Apa yang kamu rasakan kebanyakan? Penasaran kah atau Penasaran dan demam panggung. Itu Demam aja. panggung, Karena oke. baru pertama kali kan. tapi itu kan nggak pakai panggung, itu kan lantai di lantai. Kenapa Apa kamu bisa namanya? demam Apa panggung? istilahnya Mas? Nervous ya? Ah, nervous. Nervous ya. Iya iya. Nervous. Iya. Ngeri-ngeri nggak bisa nampel. Jadi pertama kali nervousnya itu gimana? Gara-gara apa? Lihat banyak manusianya. Satu karena saya tampan gini ya kan. Oke. Kalau anda belum untuk cewek-cewek masih jomblo cari. Ya kamu Ada apa nih anak hilang? untuk jadi bodyguard. Ya kan? Nah, satu karena di sana banyak cewek-cewek juga. Oke. Berarti dia lemah. Imannya nggak kuat ya? Ya cewek dia langsung minum. Cewek Terus? itu banyak ditengok orang, jadi kan rasa malu. Apalagi itu baru pertama kali Oke. ikut ajang turnamen gitu. Berarti ketika Anda berada di posisi tengah dan sedang bertarung, sejuta mata memandang. Iya. Itu yang membuat kamu itu nervous. Oke.
Untung nggak kena penyakit liver ya. Ya karena wajar-wajar saja kalau seandainya murid-murid saya merasa nervous, ada beberapa alasan. Pertama karena mereka baru kali ini Betul, bertanding. betul. Satu. Itu yang paling betul. Kemudian baru kali ini juga mereka tuh merasakan lembutnya matras. Karena selama ini saya selama 1 tahun ini melatih mereka tuh tanpa sama sekali belum pernah namanya menginjak matras. Oke. Jadi keras ya. Keras dalam arti kata keras, tanah langsung dan berpasir, bahkan kadang-kadang di lantai semen ataupun keramik. Nah jadi mereka belum pernah tahu bagaimana lembutnya matras. Satu, kenapa mereka jadi nervous? Nah inilah yang jadi masalah. Satu, kemudian masalah yang kedua, mereka belum pernah saya berikan arahan peraturan pertandingan. Oke. Nah ini, kemudian hal yang ketiga lagi, bahwasanya mereka tuh nervous melihat dewan juri, wasit juri yang belum pernah. Selama ini saya dijuriin atau diwasitin dengan 1 orang pelatih langsung. Nah sekarang orang sendiri. Nah sekarang diadili ataupun dikelilingi oleh orang yang begitu banyak, kemudian wasit Tak dikenal lagi. iya, tak dikenal, kemudian wasit juga yang begitu banyak dan penuh dengan aturan. Nah ini yang membuat mereka itu semua nervous, dan saya merasa sebagai coach, sebagai pelatih sekaligus sebagai coach di lapangan matras, saya merasa anak-anak saya ataupun murid-murid saya ini memang merasa nervous semua. Oke. Namun alhamdulillah dengan kami berikan arahan-arahan agar rasa nervous tersebut bisa dihilangkan secepat mungkin dan mereka bisa membaca situasi dan maksud saya, temuan saya alhamdulillah mereka menghasilkan medali yang sedemikian rupa, walaupun belum mencapai juara 1, namun bagi saya sudah hal yang memuaskan. Itu bagi saya. Tapi jangankan juara 1, bagi orang-orang kan yang belum pernah ikut aja melihat situasi yang seperti ini, gabung baru nggak sampai 5 tahun, ada yang baru 1 tahun dan yang berjuara, itu menjadi suatu kebanggaan. Ya benar, kebanggaan pribadi bagi pelatih maupun bagi Siswanya sendiri. siswa-siswanya pencaksilat sendiri. Bahkan orang-orang juga kepingin. Yang menjadi masalah seperti ini, mereka banyak yang peserta-peserta karena jumlah peserta kemarin mencapai 1.181 atlet. Nah kebetulan ini suatu kebanggaan bagi diri saya pribadi. Kebetulan di situ kenapa saya hafal dengan jumlahnya? Hah? Saya dipercaya memegang sebagai ketua pelaksana pertandingan. Asik. Makanya saya tahu berapa jumlah atlet yang ikut, yaitu 1.181 orang. Nah, yang harus dihadapi oleh mereka ini. Jadi saya merasa kasihan juga sama anak-anak saya, tapi saya merasa bangga mereka bisa pulang membawa medali. Tapi kalau dibilang kasihan, bagi saya nggak adil. Malahan mereka ini patut dia dengan Ya, alhamdulillah. emas kalau dibuang ke dalam lumpur tetap dengan berlian yang kita buang ke dalam lumpur tetaplah berlian. Bayangkan satu orang ini aja melawan apa berlian dan sudah yang menjadi juara. Oke, saya balik lagi kepada Mbak Mega. Mbak Mega, ini kebanggaan tersendiri kan. Kamu menang menjadi juara, senang, bangga nggak? Kamu ada kasih tahu kepada orang tua nggak, Mbak? Ada. Apa respon dari orang tua? Nggak nyangka mama bisa ngurus kau sendiri, dari mama jadi bapak, jadi kau bisa juara kayak gitu. Nah, menanggapi daripada Mbak Mega ini, Iya. sekaligus kita terangkan kepada pemirsa dengan Wahim juga bahwasanya ini beliau diasuh oleh seorang ibu yang single parent. Oke. Nah, makanya ketika mendaftar 6 bulan yang lalu, ibunya itu datang sama saya, memohon, Pak, tolong didik anak saya ingin anak saya ini menjadi atlet. Oke. Nah, itulah yang dimanakan kepada saya kembali bertanya kepada ibunya, siap enggak ibu? Atau enggak, siap enggak anak ibu saya didik semaksimal mungkin, sekeras mungkin agar menjadi atlet seperti yang ibu inginkan. Itu tergantung sama anak ibu semua. Nah, ketika anaknya resmi masuk ke perguruan persatu di Deli Serdang ini, Ya. alhamdulillah kami dapat percaya bahwasanya kami gembleng dan kami bersatukan dengan yang lain. Alhamdulillah
Jadi Dia jadi gitu. Dalam arti Berhasil. kata dia bisa mengikuti arahan dan bisa mengikuti teknik yang kami turunkan. Yang dari kami Mas berikan. sendiri ketika memberikan pengajaran kepada Mbak Nurul dan juga Mbak Mega, terutama yang paling kecil ini kan Mbak Mega. Ya. Penurunan ilmu itu cepat atau agak susah atau bagaimana Mbak Mega itu orangnya? Nggak ada susah. Karena begini, beliau ternyata di sekolah ketika saya tanya, kamu sekolah di mana? Ah. SMP kelas 1 ya. SMP kelas 1. Sekarang masih SMP kelas 1? Masih. Oh. SMP kelas Oh, 1. saya kira Saya tanya, di sekolah kamu ada dasar pencak silat nggak? Ah, Dia ya, bilang, ya. ada. Ada dari sekolah? Nah, Pendidikan ekstrakurikulernya. Nah, Oke, ketika saya bertanya itu makin kembang semangat saya atau saya semakin bersemangat, berarti anak ini sudah mengenal dasar. Nah, kami hanya tinggal mempoles dasar tersebut sehingga kami mempoles teknik. Oh. Alhamdulillah karena memang tekad dia ingin jadi atlet, yang Mbak Nurul yang 1 tahun dibanding dengan yang ini 6 bulan, beliau bisa mengikuti. Tapi bukan terkejar ya? terkejar. Bukan menandingi, bukan, tapi bisa mengimbangi. Ya, terkejar. Iya. Bukan menandingi, terkejar. Bukan menandingi, Ya, tapi ya. kalau menandingi nggak mungkin. Ya. Karena kenapa? Karena teknik yang dewasa dengan pra Baik, remaja itu baik. beda. Ya. Tapi beliau bisa mengejar materi. Materi yang kami berikan, saya dengan Mbak Ulannya, beliau serap dengan cepat. Sehingga ada ketentuan suatu hari untuk adakan open turnamen seperti ini. Beberapa 3 bulan sebelum open turnamen sudah ada informasi undangan. Nah, kami tanya masing-masing siswa kami ini, mereka ingin ikut. Nah, 3 Kemauan bulan sendiri ya? Iya, kemauan sendiri. Jadi kami tanyakan, kami serahkan berpulangkan ke jiwa ataupun ke anak masing-masing. Kemudian karena saya ingin itu, barulah saya gembleng. Karena memang 3 bulan sebelum pertandingan saya tawarkan, mereka menjawab oke semua. Lanjut. Oke, 3 Langsung bulan. gas. Maka 3 bulan saya didik mereka untuk jadi atlet. 3 bulan. Dan alhamdulillah inilah hasilnya. Ya, halo Mbak Doni yang Halo, Mbak. bergabung. Kemudian ada Evelyn Tanadi juga yang bergabung. Halo. Jauh-jauh loh nih loh, di Sumatera Utara semua. Diajak makan dong. Diajak makan, oke. Bareng Mbak makan Hmm. cibut. Oke, sekarang saya pengen dengar suara hati dari Ya, cibut. Mbak Mega sendiri. Apa harapan Mbak Mega ke depan? Ya, bisa jadi apa dapat juara 1, bisa jadi atlet. Untuk tingkat. berhasil selalu ya. Jangan lupa. Kalau bisa sampai tingkat dunia Mbak ya. Iya. Ya, kita doakan, kita Amin. aminkan. Amin. Oke, sebelahnya. Mbak Nurul. Nah, Mbak Nurul. Paling cantik. Yang paling cantik nih. Sri Kayaknya Mbak Kandi. Nurul, memang bukan saya aja yang bilang. Calon Sri Kandi nih. Mbak Nurul, saya mau tanya nih. Kalau pas pertandingan itu, katanya tadi Mbak di kelas berapa tuh? Kelas A, Ah, putri. A dewasa. Dewasa. A dewasa. Maksudnya A dewasa itu bagaimana? Coba, Mbak. A dewasa itu yang kayak misalnya berumur 17 tahun, dari 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas dan itu sudah dianggap yang dewasa ya. Dengan berat badan kurang. Dan berat badannya itu adalah, Kalau saya sendiri 45. berarti Kalau Mbak ketemunya range-nya berapa? 45 sampai 50 45, beda kilogram. 5 kilo ya. Iya. Itu ada halangan nggak? Yang pertama kali misalnya ada perasaan takut nggak kira-kira? alhamdulillah sih nggak ada apa-apa maksud. Cuman gimana ya? Kayak penasaran gitu. Gimana sih teknik dia main? Gimana sih yang orang yang nggak pernah main? Saya lawan yang orang nggak pernah keluar negeri, keluar Hey, sorry, saya stop. Lawan Anda sudah senior yang pernah sampai di luar negeri. Iya. Astaga, dengar itu bagus, Mister. Jadi bukan hanya jago kandang loh, tapi lawannya beliau ini sudah pernah ke luar negeri. Oke, ceritakan kembali apa yang Anda lihat. Berarti itu Anda memakai taktik dulu ya. Apa sih perbedaan dengan mereka lawan-lawan Anda yang yang sudah pernah ke luar negeri dengan yang teman-teman di sini? Apa perbedaannya signifikan nggak? Ketika berlatih di sini dan bertanding di sana? Beda. Bisa ya. Oke, yang paling membuat Anda sempat bingung nggak ketika sedang bertanding? Ada yang membuat Anda bingung nggak? Bingung sih enggak, karena udah diajarin dari sebelum tanding kan udah diajarin. Ada persiapannya ya? Nah, Ada penataran yang dari Mas Abu ini.
Bapak habis ini semua. Jadi kalau dengar rasa tunggal, wah hati lah kita ini. Karena begini kok, Heeh. kenapa dibilangkan tadi ada perbedaan? Heeh. Karena beberapa tahun yang lalu saya ikut bawa anak-anak Arab Bersatu bertanding, kita masih memakai peraturan tahun 2012. Oh, Nah, jadi kami panitia sewaktu mengadakan rapat kemarin sebelum diadakan pertandingan akan mengikuti peraturan pertandingan tahun 2012. Nah, tetapi kenyataan seiring dengan waktu yang singkat, kami mendapatkan arahan dari pengurus IPSI Provinsi dan Kabupaten Deli Serdang agar kami, karena ini sini sudah tingkatnya daerah Sumatera Utara, provinsi ya, kami harus mengikuti peraturan 2016 yang terbaru. yang terbaru. Dan Nah, ada standarisasinya ya? iya. Nah, ini yang membuat kami ataupun anak-anak kami ini, murid-murid ataupun siswa kami ini menjadi agak suatu kebingungan dengan peraturan yang terbaru. Nah, makanya dalam jangka waktu 3 bulan itu saya betul-betul atau benar-benar mengasah otak untuk mengikuti peraturan 2016, mengaplikasikannya kepada mereka. Nah, Diadaptasikan ya? ya, adaptasikan kepada mereka, mengadaptasikan, maka saya harus bisa setelah saya pelajari, saya baca, saya pelajari, saya baca, saya pelajari, setelah saya dapat, saya aplikasikan kepada mereka peraturan 2016. Hanya dalam jangka waktu 3 bulan, ya saya bersyukur juga mereka tuh sudah bisa menyerap dengan peraturan yang baru. Dapat ya? Dapat, mereka bisa mengadaptasikannya, mereka bisa beradaptasi dan mengaplikasikannya di lapangan. Wajar kalau mereka merasa ada agak sedikit kebingungan Karena cepet. karena terlalu Tapi singkat. hebat. Terlalu singkat. Langsung dapat bisa Ya, kok. alhamdulillah. Nah Mbak Nurul, apa ada latihan-latihan khusus nih menjelang waktu mau turnamen gak? Pasti ada. Pasti ada ya. Dari segi makanan ada. Segi makanan ada. Harus jaga timbangan. Ya, berat Oh badan. iya ya, karena Ya. kan ada dipilih Ya, ya. jangan sampai melebihi daripada berat badan yang sudah ditentukan, atau bahkan jangan sampai kurang. Dari standarnya Mbak Nurul berapa timbangannya? Saya 4546. 45 menuju Cuma 46. standarnya. Gak boleh di atas itu, mesti gitu-gitu Nggak, aja lah ya. nggak boleh di atas 50. Dari 50 nggak boleh di bawah 45. Oke, nah satu kata terakhir nih Mbak Nurul, apa harapan dari kata ataupun ada kata-kata mutiara yang motivasi kita nih dari Mbak Nurul, silakan. Kalau saya sih pengennya yang tadi saya bilang, saya pengen jadi yang terkenal seperti Wewita, internasional sampai dikenal oleh seluruh dunia. Saya pengen Amin. sekali segitu. Amin. Amin. Jadikan ya, kita semua juga akan memberikan doa yang terbaik. Baik, terima kasih. Saya lanjut ini dulu yang balik lagi yang ini. Nah, Mas Edu. Mas Edo, lanjut dulu. Jadi Mas Edo ini sekarang kalau boleh tahu sekarang sedang sekolah. Kelas berapa? Kelas 2 SMA. Jadi di sekolah apakah ada kegiatan ekstrakul nggak tentang silat ini? Ada juga tapi belum. Belum. Berarti dari dulu mana tahu nanti di sana jadi pelatihnya. Amin. Pelatihnya ini dari siswa persatu. Coba kita tanya kepada Mas Edo. Kenapa mesti memilih persatu? Kenapa nggak milih yang lain? Karena yang dekat yang tahu Ada teman dekatnya? ada. Iya. Pernah bergabung dengan yang lain nggak selain sebelum di persatu? Nggak ber. Nggak pernah ya? Cara latihan dari Mas Tarul itu mengganggu, kesel, keras, atau kejam? Kalau menurut kamu? Kapok nggak jadi muridnya? Rada kapok tapi seru gitu. Seru. Bagian mana yang membuat kamu bisa bertahan sampai hari ini? Ya dari segi perhatiannya itu ya itulah pokoknya. Ada rasa kekeluargaannya ya? Ya Ya. Kemudian kalau boleh tahu, kenapa kamu memilih jadi seorang pendekar silat daripada misalnya jadi pelukis atau apa? Apakah ini memang panggilan jiwa kayak hobi atau bagaimana? Dari hobi, dari dulu ya dan diniatkan. dan diniatkan. Jadi belajar ini kita
kita mau maling gitu ya. Jadi mau jadi apa ini kira-kira? Ya ini ingin jadi terkenal juga. Atlet terkenal, nyusul Mbak Nurul juga nih. Ya Tapi kurasa Mbak Nurul nanti melesik duluan karena dia cewek. Tapi nggak apa-apa, kita mesti kasih doa lihat aja lah. dan kita mesti kasih lihat prestasi, bukan cari prestasi. Ya Nah, 1 tahun nggak sampai, cuma 6 bulan. Jadi kalau menurut kamu itu, bagaimana teman-teman, saudara-saudara kamu itu bersatu? Apa yang kamu rasakan? Ada yang bikin jengkel kamu nggak? Atau lebih banyaknya itu enak atau gimana? Harmonis atau gimana? Coba terangin tentang bersatu. Kita kopek-kopek dulu nih. kalau sama berdua ada, tapi banyak yang kayak gak keluarga. Ada keluarga ya. Berarti dari mereka memang sudah ada perhatiannya ya. Jadi ada satu hal lagi Mas, apa aku? silakan. Ini ya, yang saya herankan sama murid-murid saya ini atau siswa-siswa saya ini, kalau saya rasakan diri saya ini untuk melatih kejam. Saya cukup kejam untuk di lapangan. Ya iyalah. Dalam arti kata tegas. Iya, buktinya saya pernah ke sini beberapa kali sambil nge-vlog, ampun, kalau aku mati duluan, lari duluan, besok lari. Saya seorang pelatih yang kejam ataupun yang tegas kadang-kadang. Namun ada satu hal juga yang saya herankan kepada siswa-siswa saya ini. Ketika jam istirahat, mereka itu nggak mau istirahat, gunakan istirahat. Buat Mereka- main gitu ya. Mereka itu kan membuat permainan sendiri atau gimana gitu kan. Saya herankan itu seperti ya satu kelompok-kelompok. Kemudian yang lebih mengherankan saya lagi, padahal kalau dikatakan saya cukup kejam ataupun cukup tegas sama dia. Harusnya kan pada waktu jam pulang itu mereka langsung pulang. Tuh, Nah saya saksikan ini, sendiri loh. nah pokok juga sudah pernah menyaksikan. Di waktu jam pulang mereka ini nggak mau pulang. Ini ada apa? Numpang Juragan. tidur ya. Iya. Satu, mereka ini saya herankan. Kalian kenapa nggak pulang? Ini udah malam. Waktunya pulang. Saya bilang, Mas tunggulah Mas. Mereka ini selalu kumpul di sini bersama bareng-barengan dengan saya. Malah mereka kadang-kadang ngajak nyanyi main gitar bareng-bareng dengan saya. Saya merasa diri saya sama kalian kejam. Tapi kenapa kalian dekati saya gitu loh? Ini yang mengherankan saya. Mereka malah sedang sama saya. Kenapa? Mereka ternyata setelah saya selidiki mereka menganggap saya ini sebagai orang tuanya sendiri. Nah ini yang membuat saya di samping rasa kejam saya ada, tapi saya sudah juga merasa bangga. Kenapa? Karena selama melatih ini saya merasa mereka ini bukan murid, tapi saya merasa sebagai anak-anak saya sendiri. Ada masalah. Inilah dia. Anaknya pakai pasar. Nah iya, karena mereka adalah saya anggap sebagai anak sendiri, sehingga kedekatan mereka dengan saya inilah yang nggak terlupakan sama saya. Bahkan mungkin nanti sampai saya tua pun, walaupun sekarang umur saya udah tua sih, tapi perasaan saya belum tua. Dan Nampak muda kok. mereka, Enggak. Apa artinya umur itu hanya bilangan dan bukan nominal. ya makanya saya rasa mereka ini adalah, saya juga nggak menganggap mereka ini sebagai murid-murid saya, Tapi bagian tapi dari bagian daripada diri saya sendiri. Saya menganggap mereka ini adalah, walaupun jauh daripada usia anak saya menganggap mereka adalah sahabat-sahabat saya. Wow. Selain anak, mereka juga saya juga menganggap mereka sebagai sahabat-sahabat saya. Itulah membuat kami menjadi akrab, menjadi rasa suatu persaudaraan. Itu rupanya bumbu rahasianya. Ya. Jadi Mas Edo, apa yang mau dikatakan terakhir kali untuk kita sebagai motivasi buat komunikasi tadi? Bisa jadi bagian terbaik aja lah. Terbaik aja ya. Jadi kalau kita nanti diajak terus, kan kita ini kita bakalan datang ya. Terima kasih nih ada teman-teman kita dari Mihok Lahir Cici Aryang. Halo Cici. Halo, ada Cici Bintali juga yang bergabung. Halo, Ada Ci. Cici Kinako juga ya. Asik. Baik. Yang terakhir ini adalah Mas Wahyu. Jadi Mas Wahyu, ketika bawa pulang juara, katanya dia nggak kepikiran ikut ini sebagai juara. Ikut aja ya. Iya. Nggak kepikiran untuk menjadi juara ya. Ini ikut dulu kan nyari Dan menjadi juara di tingkat dewasa dewasa kelas B. kelas B. Yang tadi A, ini B. Ya. Coba diterangkan itu B-nya itu apa? Jadi kalau untuk kelas dewasa di kelas B itu
itu dia dinilai dari segi timbangan berat badan. Oke, kalau kamu sendiri itu timbangan dan timbangannya berapa kilo? Oh, berarti di atas turun. Kamu 52. Range berarti Mas 52 55 ya? 50 dari 50 sampai 55. 5 kilo per 5 Ya, kilo ya. ya. Oke. Kemudian di hari itu berat badan kamu ditimbang timbangannya adalah berapa kilo? Netral tetap sama. Tetap sama 52. Lawan kamu berapa kilo? Kemarin itu terakhir kali mesti final lawan timbangan sekitar 53, ada komanya gitulah. Berarti dia lebih berat ya. Tinggi? Lebih tinggi pun ya. Oh, sebentar, saya mau tanya. Ini kan kelasnya ada ABC ya. Untuk masalah ini, Tinggi badan. yang dipertimbangkan itu sebenarnya berat, tinggi. Berat tinggi nggak? Oh, tinggi enggak. Jadi kalau dia 180 cm, Nggak masalah. 55 kilo oke ya. Bisa. Oke aja. Dengan orang yang 155 cm, beratnya sama. Boleh. Oh gitu. Berat badan. Yang penting adalah berat badan. Berat badan. Dan usia ya. Ya, usia. Oh gitu. Itu yang menjadi patokan. Oke, jadi berat badan kamu lebih rendah sedikit dari dia 1 kiloan gitu ya. Jadi kamu itu pertama kali apakah bermainnya penuh hati-hati atau libas aja? Penuh hati-hati pasti ada kan, itu kan pertama kali saya bertanding. Tapi lihat-lihat. Pertama ya kita nengok situasi dulu mainnya gimana, kita perhatikan kan, adaptasi, orientasi, baru kita libas. Oke, ngeri nih, adaptasi, orientasi, baru generalisasi. Diumumkan semua libas. Kepikiran kamu tuh dapat juara, kamu bawa pulang ke rumah. Oke, kamu nggak kepikiran juara. Tapi kamu dapat juara. Bagaimana perasaan kamu? Bangga kali. Bangga. Tapi kamu nggak kepikiran ya? Gak kepikiran, sama sekali enggak. Yang umumkan kamu itu jadi juara siapa? Jurinya lah. Jurinya. Oke, itu kan kamu nggak kepikiran kan? Pas lagi ngapain itu diumumkan kamu tiba-tiba tahu? Lagi duduk cerita nih sama si Mas Idonya. Oh. Kita ngumpul semua nih kan, sarungnya duduk. Juara ketemu juara udah pasti juara itu. Ah, Kau itu kata-kata. Jadi, terus, Ustaz, aku dipanggil sama saya. Wih, sontak. oh terpanggil mohon di apa geser keretanya mungkin ya. Karena diri orangnya kan, naik ke apa lah. Itu naik ke atas pentas, Pentas. balkon. Jadi bangga. Bangga kali. Pertama kali ya betul ya, baru pertama kali ikut langsung dapat ya. Kamu kasih tahu sama siapa aja tuh di luar dari teman-teman Di apa aja lah, bos dia. orang tua kamu tahu Tahu lah. bangga atau Senang dia. tenang? Walaupun ya pas pertandingan itu kaki saya sempat cedera. Lutut saya ini bengkak kan, tapi itu saya paksa main di final itu. Ya alhamdulillah saya Tapi kalau kita udah ada kemauan, sakit-sakit kita menahan. Hilang sakitnya. hilang. Itu satu kemauan. Kalau kita sehat, kalau nggak ada kemauan, males-males nggak bisa naik. Bisa jadi sakit. Betul. Sakit emang panggung. Nervous. Sekarang kamu sudah merasakan itu namanya. Halo sayang. Nah, ini ada teman nih. Jadi sudah mengetahui yang namanya panggung itu bagaimana. Demam panggung pun sudah terlewati. Kedepannya kamu itu apakah akan berhenti di sini sampai di sini aja atau mau nyambung lagi? Insya Allah lanjut. Yakin? Yakin. Mau kejar sampai apa? Sampai ya kayaknya kalau kita kan nggak tahu, saya ini orangnya pesimis gitu. Maksudnya Nggak optimis. nggak optimis Ya. orangnya. Kurang pede. Orang pede. Kalau pesimis lain dengan kurang pede loh. Ah. Kalau pesimis kamu Itu menyerah ya. bukan. Jadi semua orang kamu anggap itu gagal. Semua hal kamu anggap itu gagal. Berarti Ya, orangnya dia ada nggak orang yang pede. kurang pede. Kalau optimis lah, baru semangat tinggi. Tapi saya ingin ini ya, mencoba untuk sampai jenjang tingkat kabupaten aja dulu. Kabupaten dulu baru kejar ke apa nih? Tingkat nasional. Kita berpulang aja ke masing-masing ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan karena kita kepribadian kita juga lain-lain gitu ya. Tapi dia bagus. Jangan terlalu berharap. Mulai dari satu-satu. Mereka melangkah-langkah satu kaki demi satu kaki. Nanti baru berjalan, kemudian terbang. Gak usah berlari, langsung terbang ya. Dan apa ada yang mau disampaikan untuk
nih? Ah, Ada motivasi nih ke apa atau dari apa deh yang penting? Buat kita Motivasinya ini, badan boleh kecil tapi tidak sama nyali. Jadi intinya sih jangan patah semangat, terus berlatih. Semoga apa yang kita berlatih dengan semangat itu nggak mengkhianati hasil kita gitu. Nggak mengkhianati hasil. ya, berarti usaha tidak akan mengkhianati Iya. hasil. Khusus untuk Anda yang sering dibully, Anda mesti percaya diri. Kenapa Anda bisa dibully? Karena dari Anda sendiri aja tidak mempercayai diri Anda. Nah, seperti Mas ini, dia bisa membuktikan sampai hari ini. Nih, yang bully-bully dia dulu, sekarang malah mungkin hari ini segan, bukan takut, segan. Bisa pantas untuk diacungkan jempol. Iya, kecil tapi cabai rawit. Pedasnya tampol. Caplak lebih pedas. Asik. Sampai caplak kan. Sekarang kita kembali ke Masnya nih dulu, Mas. Mas Saro. Jadi bagaimana perasaan Mas ini? Anak-anak siswa-siswanya ini belum sampai 1 tahun udah jadi juara semua. Apa perasaan Mas? Yang pastinya bangga, menyenangkan. Hmm. Tapi jujur sangat belum memuaskan. Nah ini yang mau saya katakan. Kenapa? Karena keberhasilan maupun kegagalan mereka ini sebenarnya adalah sumbernya juga dari saya. Nah makanya saya harus memahami apa dan mempelajari apa kekurangan saya, bagaimana kekurangan saya yang harus saya tutupi. Kalau kelebihan saya merasa nggak punya kelebihan apa-apa. Yang pasti saya merasa masih banyak kekurangan. Karena kenapa? Saya belum bisa menghantarkan siswa-siswa saya ini untuk ke jenjang juara 1. Masih hanya pantas juara 2 dan 3. Jadi saya ingin bagaimana caranya dengan membangun suatu prestasi agar siswa-siswa saya bisa membanggakan yang lebih lagi, mendapatkan piala ataupun medali emas. Nah ini udah baru bisa membuat saya lebih bangga lagi. Lebih puas ya? Ya, lebih puas. Tapi kalau bangga ini saya tetap bangga pada mereka-mereka ini. Tapi untuk puas belum. Karena sumber mereka juga dari saya. Skill atau teknik mereka juga dari saya yang harus saya rubah ataupun saya tingkatkan lagi. Tapi mungkin pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan. Nggak usah pelan-pelan, ini aja udah kenceng nih. Belum 1 tahun belajar udah sanggup semua nih. Ribuan mata. Ada dan juga ribuan manusia Ya, menjadi benar. tandingan mereka. Ya. Asik, berarti saya bangga hari ini ada yang juara dari Sumatera Utara. Saya duduk bersama mereka. Ini nih prestasi. Nah, untuk Anda sekali lagi, kalau ingin bergabung dengan kami di pencaksilat persaudaraan Rasa Tunggal, silakan Mas. Bagaimana caranya Mas? Kalau ingin bergabung dengan kami, kebetulan kami ini beralamat di Gang Bersama, Dusun 5 Tanjung, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Nah, untuk saat ini kami juga sudah membuka ranting di Desa Tembung, di Kecamatan Percut Setuan ini juga untuk melebarkan sayap kami dan juga kepada warga-warga Rasa Tunggal ataupun siswa-siswa kami yang sudah senior. Di situ kami tes atau kami coba untuk membuat suatu inspirasi mereka agar mereka juga bisa melatih, bisa mengaplikasikan apa yang mereka dapat kepada siswa-siswanya yang baru. Nah, boleh juga mendaftar di Desa Tembung, masih Kecamatan Percut Setuan. Tapi kalau untuk persyaratannya itu bagaimana Mas? Nah, kalau persyaratannya, kalau dulu kami membuat persyaratan usia paling minimal, paling kecil 13 tahun. Namun karena sekarang tujuan kami ingin mencetak atlet, kami boleh menerima dengan usia 8 tahun kami sudah ada menerima, sampai usia tak terbatas, sampai 25 bahkan sudah berumah tangga juga kami terima. Yang penting sehat badannya Yang penting ya. sehat jasmani dan rohani, itu dia syaratnya. Siap. Jadi ini adalah pencaksilat, itu ada bannernya, Persaudaraan Rasa Tunggal Cabang Deli Serdang Ya. Sumatera Utara. Anda silakan aja mari bergabung dengan kami. Jadi malam hari ini
Saya sudah waktu saya menemani teman-teman dalam acara kita berkenalan dan juga malam mesra ini bersama teman-teman saudara Rasa Tunggal makan malam juga. Apresiasi saya nih saya udah janji. Yang menang kita makan-makan yuk. Kasih. By the way, terima kasih loh buat teman-teman yang cantik-cantik mbak-mbaknya. Terima kasih Mbak Nurul dan juga Mbak Mega. Terima kasih Kemudian, lagi, Koko. kemudian ada Mas Wahyu dan Mas Edo, dan paling penting ini ada ketuanya nih, Mas Sarul. Terima kasih loh Mas Sarul. Sama-sama, kami juga terima kasih. Lain kali kita Sudah. ketemu lagi boleh nggak? Boleh, siap. Kapan saja hubungin kami dengan Facebook, boleh. Silakan Dengan Facebooknya, Instagram juga boleh. Dengan, maaf, dengan YouTube juga boleh. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Kami- Kalau silakan, bilang aja. Mohonkan berpisah, kami juga mempunyai dari Rasa Tunggal Cabang Deli Serdang ini mempunyai YouTube channel kami sendiri yang bernama Rasa Tunggal Khalifah. Atau jika sahabat-sahabat atau rekan-rekan mau menitipkan anaknya atau kepada kami untuk dilatih menjadi atlet, ada boleh menghubungi Facebook kami yang bernama Facebook Syahrul Kamar, SY Syahrul Kamar. Kemudian di Instagram kami juga ada Instagram kami Syahrul Kamar. Kenapa saya buat nama saya pribadi? Karena Instagram ini masih bersifat pribadi yang tujuannya untuk organisasi pencaksilat persaudaraan Rasa Tunggal ini. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang di sini. Terima kasih, lain kali kita ketemu lagi ya. Oke, sama-sama yuk kita bilang salam bersatu. 1, 2, 3. Salam bersatu. Akhir kata saya ada Akhir dan juga teman-teman dari pencaksilat Rasa Tunggal ini ada Persatu nih ya. Ya. Namanya Persatu Mudah Diingat. Satu. Persaudaraan Rasa Tunggal Cabang Deli Serdang mengucapkan terima kasih dan kami pamit. Sampai jumpa. Dadah.